Halo semuanya, pada video kali ini aku akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi buku kas untuk pelaku UMKM. Nah, jadi aplikasi ini akan memudahkan para pelaku UMKM untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di dalam usahanya. Nah, ini adalah tampak depan dari aplikasi buku kas. Sebelumnya, kalian pelaku UMKM bisa banget untuk download buku kas ini di App Store maupun di Play Store. Nah, kita langsung lanjut ke tutorialnya ya teman-teman. Untuk mencatat transaksi di dalam usaha, kalian bisa nih di pojok kanan bawah ada tambah transaksi, kalian bisa klik. Lalu di sini ada dua opsi, yaitu ada penjualan dan juga pengeluaran. Kita contoh misalnya di penjualan terlebih dahulu. Misalnya hari ini kita menjual sebuah jaket berwarna hitam dengan harga 80.000, yang dimana harga pokoknya adalah 65.000. Nah, di sini kita langsung tahu nih keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan jaket tersebut, yaitu 15.000. Atau keterangan. Di sini kita bisa buat apa saja. Di sini saya akan tulis penjualan jaket. Nah, tanggal transaksi kita gunakan yaitu tanggal 26 hari Senin, 26 Juli 2021. Nah, di sini ada metode pembayaran, ada nama barang, channel penjualan, dan ketik nama pelanggan. Sebelumnya di sini ada pilihan lunas atau belum lunas. Nah, di sini saya memilih lunas. Nama barangnya yaitu jaket hitam polos. Jumlahnya 1. Di sini kalian bisa isi 2, 3 atau 4 seperti ini, dan bisa juga dikurangi. Kita simpan. Metode pembayaran ada banyak pilihannya. Kita pilih tunai. Di sini ada bank transfers, e-wallet, OVO atau GoPay, debit atau kartu kredit. Di sini kita pilih tunai. Channel penjualan di sini sangat banyak, yaitu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Kita pakai Instagram. Nah, ketik nama pelanggan. Di sini kita bisa menambahkan nama pelanggan kita dan bisa menambahkan juga kartu kontak. Misalnya kita punya nih kontak pelanggan kita bisa nih isi kartu kontaknya. Nah, setelah selesai kita bisa langsung simpan transaksi. Kita tunggu, kita simpan. Nah, jadi sudah keluar nih bukti pembelian dari pelanggan tersebut. Jadi ini kalian bisa print dan langsung kalian kasih ke pelanggan kalian untuk bukti bahwa pelanggan kalian sudah membeli di toko kalian, seperti itu. Dan kalian juga bisa menyimpannya untuk bukti penjualan sebelum-sebelumnya. Jadi kalian bisa mencatat atau menjadikan bukti seperti itu. Nah, kita tutup. Kita coba di opsi pengeluaran. Kita tambah transaksi pengeluaran. Misalkan Tiara membeli jaket tadi itu menggunakan jasa kirim. Nah, jadi pengeluaran kita gunakan 5.000 untuk pembelian bensin. Jadi kita di sini pilihnya transportasi, catatan pembelian bensin. Nah, seperti ini teman-teman. Di tanggal yang sama, yaitu 26 Juli 2021. Nama barang, jadi barang yang dibeli Tiara tadi adalah jaket hitam polos. Kita simpan. Metode pembayarannya tunai. Ketik nama pelanggan Tiara. Oke. Setelah itu kita simpan transaksi lagi. Kita tunggu. Transaksi berhasil disimpan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, pada tanggal 26 Juli 2021 terdapat penjualan dan juga pengeluaran. Penjualan yaitu 80.000 harga jaket polosnya, dan pengeluaran yaitu
harga pokok jaket seharga 65.000 dan pembelian bensin untuk mengirimkan jaket tersebut ke rumah pelanggan dengan nominal 5.000. Nah, jadi kita bisa lihat di atas penjualan 80.000 dan pengeluaran 70.000 serta keuntungannya 10.000. Jadi kita bisa tahu transaksi-transaksi yang terjadi pada hari ini atau bulan ini atau bulan lalu dan bulan depan di dalam satu aplikasi ini. Nah, dari laporan ini kita bisa download nih teman-teman. Nih, kalian bisa lihat di sebelah kanan di atas pengeluaran ada laporan dan tanda panah ke bawah. Kalian bisa klik itu. Kalian bisa pilih format laporannya PDF atau Excel. Kita coba di PDF ya teman-teman. Kita unduh. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita buka. Nah, ini dia contoh dari laporan laba rugi yang terjadi pada hari ini. Seperti ini, ada total transaksinya 2, yaitu pada tanggal 26 Juli 2021, yaitu penjualan jaket dan juga pembelian bensin. Nama pelanggan Tiara. Di sini ada penjualan 80.000, pengeluaran 70.000 serta keuntungan 10.000. Nah, jadi kalian bisa mendownload setiap laporan. Misalnya kalian kumpulkan dulu di bulan ini hingga beberapa transaksi, lalu kalian download menjadi satu laporan. Itu bisa banget teman-teman, dan ini sangat-sangatlah mudah untuk kalian pelaku UMKM. Kita kembali, kita coba di opsi hutang. Nah, jadi di bawah kalau kalian bisa lihat di sini ada transaksi, hutang, stok barang dan lainnya. Kita coba di hutang sekarang. Nah, ini dia gambaran tampak depan dari hutang, yaitu kita coba tambah hutang piutang. Nah, di sini kita misalkan memberikan hutang kepada pelanggan. Misalkan pelanggan itu membeli secara kredit, jadi dia ngambil barang tapi belum bayar nih teman-teman. Jadi kita coba misalkan harganya yaitu 100.000. Nama pelanggannya dimisalkan Putri. Nah, kita bisa pilih dari buku kontak juga nih teman-teman. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan peringatan kepada Putri, si pelanggan yang berhutang kepada kita, untuk membayar hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo atau di mana ia menjanjikan akan membayar hutangnya. Seperti itu. Catatan atau keterangan di sini kita berisikan yaitu hutang celana jeans. Nah, seperti ini tanggal transaksi misalkan di tanggal 20 kemarin nih, 20 Juli kemarin. Kita simpan transaksi. Nah, ini adalah tampilan hutang atau tampilan bukti jika Putri itu memiliki hutang. Nah, jadi di sini kalian kalau bisa lihat di sini ada tulisan atur jatuh tempo untuk memasang pengingat. Jadi di sini kita bisa ngatur nih. Misalkan kan kemarin Putri menghutang kepada toko kita di tanggal 20 Juli. Dan misalkan jatuh temponya itu di tanggal 29 Juli, kita simpan. Kita bisa nih mengingatkan melalui WhatsApp atau SMS. Jadi kita bisa pilih salah satu dan nanti buku kas akan mengirimkan suatu peringatan bahwa Putri harus segera membayar hutangnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini misalkan saya menerima misalkan Putri ini sudah membayar hutangnya. Jadi kita klik nih yang di bawah, yang sebelah kanan, saya menerima sebesar 100.000 karena hutang Putri 100.000.
penerimaan hutang celana jeans. Di sini kita bisa kasih foto berupa foto Putri memberikan uang atau bukti transaksi seperti itu. Jadi kita di sini simpan transaksi ya teman-teman. Nah, jadi Putri sekarang sudah lunas untuk membayar utangnya. Seperti itu. Nah, kita tutup. Seperti itu teman-teman. Kita coba kembali. Dan di hutang ini kita juga bisa membuat laporan karena tidak ada utang pelanggan karena Putri sudah melunaskan utangnya dan saya juga tidak memiliki hutang. Jadi di sini RP-nya 0 ya teman-teman. Dan coba kita tambah hutang, tapi sekarang posisinya kita yang lagi hutang nih. Misalkan kita memiliki hutang pada bank. Misalkan kita memiliki hutang pada bank sebesar 500.000. Nama pelanggan itu maksudnya nama kita yang hutang ya teman-teman. Misalkan saya sendiri, Indah. Catatan atau keterangan yaitu hutang di bank. Nah, seperti itu. Sekarang kita simpan transaksi nih. Nah, jadi ini kita punya utang di bank sebesar 500.000. Seperti ini. Jadi nanti kita bisa nih langsung laporan mendownload laporan hasil dari hutang yang kita punya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia tampilannya. Jadi di sini kita bisa nih melihat laporan pelanggan yang sedang berhutang sama kita atau kita yang sedang berhutang sama pelanggan atau dengan bank seperti itu. Jadi tadi Tiara itu sudah lunas ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada dan di sini ada opsi nomor telepon. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa saat pelanggan itu memiliki hutang kepada toko kita bisa menambahkan kontak dari pelanggan tersebut. Nah, jika kita menambahkan kontak, di sini akan muncul nomor telepon mereka. Jadi itu akan memudahkan kita lagi nih untuk mengetahui nomor telepon yang sedang berhutang yang mungkin kita lupa nih siapa aja ya yang hutang seperti itu. Kita kembali. Nah, selanjutnya yaitu ada opsi stok barang. Nah, ini nih merupakan hal yang sangat penting untuk semua pelaku UMKM. Kenapa? Karena sebelumnya pasti kita bingung nih, stok barang apa saja yang masih atau stok barang apa saja yang menipis. Jadi di aplikasi ini kita akan mengetahui secara langsung stok barang apa saja yang masih di toko kita, stok barang apa saja yang menipis di toko kita. Contohnya, di sini kita tambah barang. Nama barang contohnya adalah topi. Kita pakai topi putih polos. Nah, masukkan jumlah barang misalkan 10 deh. Nah, 10. Dan di bawahnya yaitu stok minimum. Jadi kita membuat target, misalkan nanti ketika topi putih polos ini mencapai target minimumnya, maka buku kas akan memperingatkan kita bahwa topi putih polos itu sisa misalkan 2 atau 3 seperti itu. Jadi kita gunakan stok minimum misalkan 7 deh. Jadi misalkan topi putih polos ini sudah habis 7 dan tersisa 3, maka buku kas akan memperingatkan kepada kita bahwa topi putih polos sisa barangnya lagi 3. Jadi kita harus siap-siap untuk membeli topi tersebut kembali. Jadi di sini kita simpan.
Nah, setelah kita menyimpan, kalian bisa nih nambah barang lagi. Apapun barang yang ada di toko kalian bisa catat di aplikasi buku kas ini. Nah, jadi di sini juga ada stok menipis. Nanti untuk kalian melihat stok apa saja yang sudah menipis, yang sudah wajib kalian beli lagi, kalian bisa lihat di sini. Jadi, dengan satu aplikasi ini kalian bisa mencatat transaksi penjualan serta pengeluaran, mencatat hutang-hutang pelanggan, mencatat stok barang serta mengetahui apakah barang tersebut masih tersisa atau sudah habis. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah bukan menggunakan aplikasi buku kas? Dengan satu aplikasi kalian bisa mencatat semua jenis transaksi. Hal ini penting banget buat pelaku UMKM, apalagi di masa pandemi sekarang ini pasti sulit dan juga banyak sekali catatan-catatan yang akan berserakan di mana-mana. Tapi dengan aplikasi buku kas kalian bisa dimudahkan untuk melakukan segalanya dalam satu aplikasi, bisa mencatat transaksi, hutang, dan stok barang. Selain itu, kalian pelaku UMKM pastinya semua memiliki HP Android maupun iPhone ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa banget nih untuk download di Play Store maupun di App Store untuk memudahkan bisnis Anda. Terima kasih.